kemana kau akan membawa? Salah satu pahlawan pergerakan nasional yang dikenal dengan nama Raden Hj. Umar Said Cokroaminoto dilahirkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1882 di Desa Bukur, Madiun, Jawa Timur, Indonesia. HOS Cokroaminoto masuk Pangre Praja setelah dia menamatkan studi di Osvia, Magelang pada tahun 1990. Kurang lebih selama 7 tahun ia bergabung dalam keanggotaan Pangre Praja, kemudian ia keluar di tahun 1907 karena sistem pendidikan di sana yang dinilai berbau feodal. Di Indonesia, dia adalah ketua dari Sarekat Islam di Surabaya. Dia mulai bergabung dengan Sarekat Islam sejak bulan Mei tahun 1912. Sebelum menjabat sebagai ketua Sarekat Islam, dia bekerja sebagai teknisi di pabrik gula Rogo Jampi. Selain sebagai pimpinan Sarekat Islam, dia dianggap guru yang patut diteladani. Ajaran dan didikannya terhadap muridnya melahirkan beberapa tokoh nasional lain, seperti Kartosuwiryo, berhaluan agamis Muso Alimin, berhaluan sosialis komunis, dan Soekarno, berhaluan nasionalis. Soekarno, salah satu murid HOS Cokroaminoto, adalah tokoh proklamator dan nasionalis yang menjabat sebagai Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Muso merupakan pelopor pemberontakan PKI di Madiun, Indonesia. Muridnya yang lain, Kartosuwiryo, yang menginginkan terbentuknya negara Islam Indonesia menjadi dalang dari gerakan DITI. HOS Cokroaminoto sempat ditangkap oleh Belanda di bulan Agustus tahun 1921. Cukup setahun dia harus tinggal di balik jeruji besi, kemudian dia dibebaskan di bulan April tahun 1922. Setelah bebas, ia mendirikan markas di Kedung Jati di tahun 1922. Di tahun yang sama, ia juga mendirikan Pembangunan Persatuan. Di bulan September tahun 1922, dia mulai menulis dan menerbitkan sebuah artikel berseri berjudul Islam dan Sosialisme, di Suara Bumi Putera. HOS Cokroaminoto menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 Desember tahun 1934 di Yogyakarta, Indonesia, karena penyakit yang dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Pekuncen, Yogyakarta, Indonesia. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres, tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan, yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelbesur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perah yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka.